Tapi tetap aja saya nggak bisa. At least kita harus laporin Papa ke polisi supaya dia ketangkep dan kemungkinan besar untuk nyakitin kamu jadinya nggak ada. Sayang, kita nggak boleh gegabah. Kita nggak boleh emosional. Aku nggak mau sampai salah langkah. Aku takut semuanya sia-sia. Nanti bisa-bisa kita nggak dapat apa-apa. Kita juga nggak bisa nggak dapet siapa yang udah ngebunuh orang tua kamu. Terus juga kita nggak pernah tahu siapa orang yang nyuruh Pak Pras untuk ngebunuh aku. Kamu tenang sayang ya. Cepat atau lambat, kejahatan Pak Pras pasti akan terbalaskan. Yang penting sekarang kita fokus sama penyelidikan. Jadi kita bisa tahu siapa orang di balik Pak Pras. Aku nggak terima Romeo ditembak sama penjahat itu, Pak. Siapa sih orangnya? Kenapa dia tega banget sama Romeo? Dia ada masalah apa sama Romeo sampai dia tega nyakitin Romeo? Udahlah Pak, lebih baik Papa fokus saja sama kesehatan Papa. Dan lagi pula kan yang penting Romeo udah ada di sini. Papa nggak akan tinggal diem. Karena nggak ada di kamus Papa tuh untuk diem. Papa akan tetap cari sampai pelaku itu dapat. Udah. Sekarang mendingan Papa istirahat ya. Kita bahas itu besok lagi aja. Iya. Mama pasti lagi panik. Dari tadi aku lihat Mama diem aja. Aduh, mudah-mudahan Papa nggak berhasil menemukan siapa pelakunya. Bakalan habis si Pras kalau Mas Baskara tahu siapa pelakunya. Padahal aku berkali-kali ingetin Pras untuk hati-hati, tapi masih aja ceroboh. Sampai-sampai Rangga juga tahu kalau aku dalangnya. Wah, kok diem aja? Kamu ada masalah? Tidak Pak, tidak ada masalah. Cuma Mama kaget aja. Romeo tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita. Jadi kedatangannya tiba-tiba itu membuat Mama shock gitu loh. Jadi ya Mama diem aja. Diem bahagia Pak, Mama bahagia sekali. Romeo ada di tengah-tengah kita. Oh ya bro, waktu gue nyariin lo dan gue ke apartemen, gue nemuin gelang lo. Tapi gelang lo itu udah gue kasih ke Yasmin. Iya, ntar gue minta dari dia. Makasih ya. Ya udah, karena sekarang Romeo sudah ada di rumah dan alhamdulillah Romeo baik-baik aja. Kita bersyukur aja. Anyway, welcome home ya bro. Thanks bro. Gini sayang, Pak Pras itu nggak bisa didiemin gini aja. Dia ini orang jahat. Dan dia sudah melakukan sesuatu hal jahat sama kamu. Bagaimanapun Pak Pras ini udah mencoba untuk nyakitin kamu. Bahkan dia mencoba untuk membunuh kamu. Terus kita biarin gitu aja. Aku nggak mau orang jahat itu masih berkeliaran di luar sana. Kalau dia ngelakuin lagi gimana? Kalau dia mau ngebunuh kamu lagi gimana? Aku tahu kemungkinan itu ada sayang. Aku juga setiap kali lihat Pak Pras tuh, aku kebawa emosi. Aku kemarin hampir aja hilang kendali. Coba aja kalau Dirga nggak nahan aku, mungkin Pak Pras sudah habis aku hajar. Tapi tetap aja saya nggak bisa. At least kita harus laporin Papa ke polisi supaya dia ketangkep dan kemungkinan besar untuk nyakitin kamu jadinya nggak ada. Sayang, kita nggak boleh gegabah.
Kita nggak boleh emosional. Aku nggak mau sampai salah langkah. Aku takut semuanya sia-sia. Nanti bisa-bisa kita nggak dapat apa-apa. Kita juga nggak bisa nggak dapet siapa yang udah ngebunuh orang tua kamu. Terus juga kita nggak pernah tahu siapa orang yang nyuruh Pak Pras untuk ngebunuh aku. Kamu tenang sayang ya. Cepat atau lambat, kejahatan Pak Pras pasti akan terbalaskan. Yang penting sekarang kita fokus sama penyelidikan. Jadi kita bisa tahu siapa orang di balik Pak Pras. Romeo terlalu baik dan hati-hati. Gue tau banget, Romeo nggak akan bertindak tegas ke Pras. Padahal menurut gue, kuncinya itu ada di Pras. Kalau dia ditekan, dia akan buka mulut. Kayaknya gue yang harus bertindak sendiri. Gue yang akan paksa Pras untuk buka mulut. Gue akan sekap dia dan bikin dia ngaku siapa orang yang udah nyuruh dia untuk nyelakain Romeo. Dan gue akan siapin perekam, biar itu bisa jadi alat bukti kebusukannya si Pras. Gue akan buat seolah-olah kalau Pak Baskara yang melakukan itu semua, biar dia nggak curiga sama Romeo. Yasmin, Romeo, maafin gue ya. Gue harus bertindak sendiri karena mungkin kalian gak akan setuju sama cara gue. Gue juga terpaksa ngelakuin ini semua. Biar makin cepat terungkap siapa orang yang udah nyelakain Romeo. Dan kita bisa fokus sama misteri kematian keluarganya Yasmin. Tolong pantau perkembangan rencana kita ya. Kalau ada apa-apa, update ke gua. Siap, Rom. Gue akan pantau terus si Pras. Karena gue penasaran, kira-kira apa yang akan dia lakuin ketika tahu lu udah balik ke rumah Cakradinata. Ya nggak mungkin Pras diam aja kan setelah kamu balik ke rumah Cakradinata. Mungkin aja dia lagi mau rencanain sesuatu. Ya pasti kita nggak boleh sampai lengah. Gue pasti bisa bongkar siapa dalang yang menyuruh Pras membunuh Romeo. Halo sayang. Ayas, kamu udah nyampe rumah? Aku udah sampai rumah. Kamu gimana keadaannya? Kamu aman di sana? Sejauh ini sih kondisinya aman dan tenang. Maafin aku ya. Sekarang situasi jadi begini. Kamu nggak perlu harus minta maaf. Dirga udah ngasih tahu semuanya sama aku. Pasti berat buat kamu untuk balik lagi ke rumah Cakradinata. Ya, semua kondisinya emang mendadak berubah. Karena situasinya seperti ini, aku rasa kita harus ubah rencana kita. Terus gimana jadinya? Aku rasa dengan seperti ini, aku akan lebih gampang untuk melacak siapa orang di balik Pak Pras. Apa itu orang keluarga Cakradinata atau di luar Cakradinata. Dengan munculnya aku juga, aku rasa aku akan gampang untuk melacak. Apakah orang suara Pak Pras itu orang Cakradinata atau bukan? Iya sayang, tapi aku minta kamu untuk hati-hati di sana ya. Aku takut kamu kenapa-napa. Ya sayang, aku janji sama kamu, aku akan hati-hati. Dan setelah itu juga nanti kita bisa fokuskan untuk mengungkap misteri kematian orang tua kamu. Aku setuju sama kamu. Tapi aku khawatir loh. Kenapa? Kamu khawatir soal apa? Aku rasa hubungan kita harus tetap backstreet deh. Kenapa backstreet? Aku padahal baru aja mau publish ke orang soal hubungan kita. Sayang, kalau kamu publikasiin hubungan kita, Pak Baskara gimana? Emang dia nggak minta kamu sama aku putus? Bu Ajeng sama Pak Rangga gimana? Apakah mereka nggak akan ngejauh? Iya, kamu benar juga. Mereka itu adalah akses.
untuk mencari tahu kenapa orang tuaku bisa meninggal. Ya udah kalau gitu, aku setuju sama kamu. Berarti untuk sementara waktu kita rahasiain dulu hubungan kita ya, sampai misi kamu selesai.